balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini Kak Lani mau mengajak adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Namun sebelum itu Kak Lani mau ajak dulu nih adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa sebelum memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap hati berdoa yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Terima kasih karena kami masih bangun dan keadaan sehat dan baik. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa mendengar dengan baik dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami dengan mengandalkan satu nama, yaitu nama Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab dia, ku jawab dia, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia, iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya. Ku jawab dia, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia Tuhan, ku jawab dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi pastikan adik-adik di rumah mendengarkan dengan benar agar apa yang disampaikan bisa didengar dengan baik dan bisa juga dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, hari ini Kalani ingin menceritakan seorang tokoh yang melayani Tuhan tanpa mundur-mundur walaupun banyak tantangan yang dia hadapi. Siapakah dia? Dia adalah Paulus. Nah, tema kita hari ini adalah penderitaan Paulus mengiring Tuhan. Tema ini Kakak Lani ambil dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Adik-adik, di negara kita ini, di Indonesia, kita mengenal tingkatan sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 12. Tapi tidak sampai situ aja. Dilanjutkan lagi dengan tingkat yang lebih tinggi yaitu perkuliahan. Di perkuliahan juga tidak hanya perkuliahan tingkat 1 saja. Ada tingkat sastra 1, ada tingkat sastra 2, ada tingkat sastra 3. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa supaya kita bisa naik tingkat, kita harus melewati yang namanya ujian terlebih dahulu. Ketika kita berhasil melewati ujian tersebut, maka kita akan naik tingkat. Ujian tersebut membuktikan bahwa kita sudah menguasai tingkat tersebut. Misalnya, kita berada di kelas 6 SD, lalu kita akan naik ke kelas 1 SMP. Nah, untuk naik ke kelas 1 SMP ini, kita perlu mengikuti ujian terlebih dahulu. Dengan mengikuti ujian ini, kita bisa dilihat apakah kita sudah menguasai pelajaran di kelas 6 dan kita pantas untuk naik ke SMP. Jadi untuk naik tingkat kita harus melewati ujian terlebih dahulu. Lalu bagaimana Kak dengan kesetiaan? Perlu nggak kesetiaan itu diuji? Apakah kita bisa gampang dibilang oh setia? Ataukah kita harus diuji dulu nih supaya kita tahu bahwa kita setia atau tidak kepada Tuhan. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita belajar dari kehidupan Paulus. Pribadi Paulus sudah tidak bisa diragukan lagi adik-adik. Walaupun Paulus sempat menolak Yesus, tapi dia diubahkan oleh Tuhan waktu perjalanannya ke Damsyik. Ia juga menjadi pembela Tuhan Yesus dengan seluruh hidupnya. Selama perjalanannya sebagai rasul atau sebagai pelayan Tuhan, ia sama sekali tidak menggunakan haknya sebagai pelayan Allah. Dan adik-adik tahu nggak? Untuk membiayai hidupnya dan juga teman-teman sepelayanannya, dia bekerja keras membangun tenda. Adik-adik, dalam kesetiaannya ini kepada Allah, Paulus mengalami banyak sekali cobaan. Cobaan-cobaan yang Paulus alami itu bisa membuat kesetiaan Paulus kepada Tuhan bisa hilang adik-adik. Wah, bagaimana ya kalau misalnya kesetiaan Paulus hilang? Tapi nyatanya adik-adik, Paulus tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh.
walaupun orang di sekitar saya mau mencoba merayu-rayu saya. Tidak, tidak bisa. Paulus tetap memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa melihat ya, walaupun mungkin nih ya di zaman sekarang, di zaman adik-adik, di zaman Kakak Lani, sangat sulit untuk diterima hal-hal seperti yang dialami Paulus. Untuk memberitakan Injil aja sering masuk penjara, harus capek-capek, harus tahan emosi, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyusahkan yang Paulus alami pada masa itu. Di zaman sekarang pasti orang-orang berpikir, ah ngapain susah-susah ya melayani Tuhan. Misalnya nih, kita ngajak teman-temannya ke sekolah minggu, tapi waktu adik-adik ajak nih teman adik-adik, ayo kita sekolah minggu yuk. Terus tiba-tiba maminya ngomong, nggak boleh, dia harus tidur siang jadi dia nggak ke gereja. Baru juga dilarang kayak gitu, kita udah langsung takut, nggak mau lagi, nanti dimarahin maminya. Nggak mau lagi, nanti saya diomongin jelek-jelek. Nah, zaman Paulus dulu dia mengalami banyak banget kesusahan waktu memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu, apakah Paulus menjadi takut dan mundur? Tidak. Paulus tetap semangat melayani Tuhan. Paulus tetap maju. Dia tidak menghiraukan semua cobaan-cobaan yang dia hadapi. Bahkan ya adik-adik, dia menjalani semuanya itu sampai akhir hidupnya. Tapi jangan pikir itu karena Paulus hebat. Tentu tidak. Tentu saja ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan yang Paulus sembah dan juga yang adik-adik sembah, yang Kalani sembah, itu adalah Allah yang luar biasa kuat, luar biasa setia. Dia akan selalu menemani kita apapun yang kita alami dan dimanapun kita berada. Wah, bahagia ya, kita selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Jadi gak perlu takut, ya kan? Dari kisah Paulus ini banyak pelajaran mahal yang bisa kita pelajari adik-adik. Kesetiaan kita kepada Tuhan pasti ada ujian dan tantangannya. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada orang tua kita, kesetiaan kita pada sekolah kita, kesetiaan kita pada teman-teman kita, pasti aja ada tantangan dan ujiannya. Adik-adik, begitu juga nih dalam kehidupan kita, dalam kelas kehidupan kita. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya ujian dan tantangan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa melewati tantangan dan ujian tersebut dan kita bisa naik tingkat? Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Ingat, masalah atau cobaan atau ujian yang Tuhan kasih kepada kita tidak melebihi kemampuan adik-adik. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik misalnya tidak bisa menyetir mobil, tetapi mami papi bilang, sana nyetir mobil. Tidak mungkin kan? Pasti mami papinya adik-adik di rumah memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan adik-adik di rumah. Sama, Tuhan Yesus juga memberikan tantangan atau cobaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan Kalani, kemampuan papi mami, kemampuan adik-adik di rumah berbeda. Jadi kita akan dikasih ujiannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan adik-adik juga perlu mengingat ini ya. Setiap yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, ujian, tantangan yang Tuhan kasih, itu untuk membentuk kita supaya kita menjadi lebih baik. Kalau ini kasih contoh lagi. Papi mami menghukum kita atau menegur kita supaya kita menjadi lebih baik ketika kita berbuat salah. Nah, tidak mungkin mami papi menegur kita supaya kita jatuh dan menjadi orang yang tidak sukses atau menjadi anak yang nakal.
Tidak mungkin. Mami papi pasti menegur kita karena mami papi ingin kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang berhasil. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita dibentuk melalui apa ujian yang Tuhan kasih. Nah adik-adik, itu aja yang bisa kita pelajari hari ini. Ingat ya, setiap kita diberikan ujian agar kita bisa naik tingkat. Nah, ujian yang kita hadapin yang Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat juga, sekalipun ujian kita rasa sulit, ingat saat kita menaruhnya di tangan-tangan Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa akan menolong kita. Amin. Oke, setelah ini adik-adik gak boleh langsung mematikan videonya ya, karena seperti biasa di akhir video kita akan ada video kreativitas. Oh iya, kalian ini juga mau mengingatkan untuk adik-adik di rumah yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe ya. Pencet tombol like-nya dan juga share kepada teman-teman agar teman-teman bisa melihat video kita juga. Sebelum mengakhiri ibadah kita, kalian ini mau ajak adik-adik untuk berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami sudah mendengar firman-Mu, ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang setia melayani Tuhan. Ajar kami supaya kami terus bersyukur dan juga kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kali ini kita akan membuat surat yang lucu. Bahan yang kita gunakan hanya kertas origami dan juga gunting. Cara membuatnya adalah kita melipat kertasnya seperti ini. Harus rata ya, sisi atas dan juga sisi bawahnya itu harus dilipat rata. Misalnya udah rata, kita buka kertasnya. Nah, dia pasti akan seperti ini. Lalu kita lipat lagi dari sisi yang lain seperti ini ya. Ini juga dari sisi yang lainnya juga harus tetap rata seperti ini. Lalu kita kencangkan. Lalu kita buka lagi. Kita lipat sisi satu. Ratakan. Lalu kita ratakan lagi dia sama yang di sisi. Kalau dia sudah rata, kita siapin gunting. Lalu kita gunting dari sisi garis yang kayak gini ya. Kita gunting juga di bagian sebelahnya. Lalu dibuka. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu kalau udah tergunting seperti ini, kita siapin kertas berwarna lain 2 seperti ini. Kita masukin kertas yang berwarna lain ini seperti ini. Satunya dimasukin dari sisi sini, satu lagi dari sisi sini. Nah, dari bawah. Kalau udah jadi dia akan jadi seperti ini ya adik-adik bentuknya. Kalau udah seperti ini kita tinggal tulis. Sorry adik-adik, tulisannya kebalik ya. Sekarang kita lipat biar dia jadi berbentuk kertasnya tertutup. Ini dilipat. Lalu lipat lagi, tapi lipatnya beda. Ini agak diputar ke belakang gitu ya. Set. Kalau dibuka, kalau misalnya kita udah lipat seperti ini, dibuka, dia akan membentuk kayak gini. Tulisannya terbalik lagi adik-adik, gak apa ya. Oke, lalu kita hias tuh